Aku udah oke, siap Mbak Isti Wiwin. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Oke aman ya guys, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Siap ya, kita doa dulu bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap sehat selalu ya guys. Siap Mbak Eti ya, Mbak Nur Korotul, Mbak Saumiati. Oke aman ya guys, siap Mbak Caci ya, Mbak Mimin, Mbak Darisah ya, siap Mbak Arum ya, siap Mbak Mama Bubu ya, siap Mbak Ida, Mbak Indra, Mbak Zia Hisma ya, siap Mbak Nela ya, Mbak Dasini. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, kita doa dulu. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, aman ya guys. Nah, Robbi zidna warzuqna fahman ya. Oke, dah. Gitu ya teman-teman ya, siap. Nah kalau ada yang mau bertanya silahkan aja, 10 hari kita menjelang bulan Syakban ya guys. Semoga Allah mudahkan, siap Mbak Anah Najwa ya. Oke, kok dimatiin? Mic-nya dimatiin dulu lah cuy, ya baru dihidupin lagi. Gitu kan, detil banget sih baru matiin 2 detik doang. Oke gitu ya, sengaja. Siap Mbak Satina ya. Siap Mbak Frida, Mbak Yati ya, siap Mbak Tia. Oke, kita ngobrolin apa ya? Iya ya, perhatian banget ya. Zikir di bulan Rajab tetap dibaca ya guys. Allahumma rabbil fili warhamni wa tub alayya. Ya, terlalu perhatian ya. Rabbil fili warhamni wa tub alayya ya. Ya Allah, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Iya, tadi kita ada sedikit problem, jadi tadi durasinya nggak cukup, nggak apa-apa lah, nanti kita ganti aja ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, surat perlindungan dari kejahatan manusia, lebih tepatnya doa ya kan? Nah, siap Mbak Nelly, doa, misalnya nih teman-teman ingin terlindung dari kejahatan manusia, ingin terlindung dari ingin terlindung dari, sihir, kemudian terlindung dari, seperti, apa namanya, binatang berbisa, ya para penipu ya, itu bacaannya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke aman ya guys, sehat selalu ya buat teman-teman semuanya ya. Semoga Allah mudahkan, oke. Ustazah, di hari Jumat wanita harus sholat zuhur ya, tidak Jumatan. Wanita boleh sholat Jumat dengan syarat ada beberapa orang yang sholat Jumat di daerah itu ya. Jadi yang penting tidak sendiri ya guys. Ustazah, kita sudah berjualan puasa Daud, tapi misalnya kita berhenti, boleh nggak? Kita udah jalan puasa Daud, terus kita pengen berhenti, itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke, puasa dari 21 Desember sampai sekarang maksudnya apa? Sedekah subuh bisa buat amplop pesta, bisa, nggak jadi masalah. Yang penting sedekah subuh itu untuk orang ya. Ustazah, oke aman ya guys. Siap ya, oke siap Mbak Mamang ya, aman ya Mbak Tuti ya. Apa bedanya hukum emas yang disimpan dengan emas yang dipakai? Enggak apa-apa, kedua-duanya wajib dizakatkan, nggak ada masalah. 85 gram emas ya, wajib zakatkan 2,5% ya. Ustazah, oke ya. Nah, oke, Ustazah mau tanya, kalau mau ziarah kedua orang tua yang meninggal, gimana cara bacanya? Jadi kayak gini, siap Mbak Dewi Tia. Caranya seperti ini ya guys. Nah, teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok.
Lalu kemudian teman-teman masuk ke lingkungan kuburan dengan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan doa ya. Boleh melakukan doa atau sekedar berzikir atau membaca surat-surat lainnya. Lalu kemudian teman-teman boleh juga mengambil air dan menyiram kuburan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan membaca solawat dan kemudian jangan lupa juga untuk ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya Allah, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan untuk kalian ya ahli kubur ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah kalau kita transfer uang ke Briling apakah termasuk riba? Tidak. Briling itu hanya fasilitas untuk jasa upah transfer doang, nggak ada masalah. Lagi haid baca buku Yasin yang ada terjemahan dengan ada bahasa Indonesianya nggak jadi masalah. Ustazah, pakaian yang jarang dipakai apakah kena hisap? Ya, makanya kalau beli baju baru yang lama kasih orang ya. Atau misalnya jangan beli kalau seandainya kita tidak mau ya teman-teman ya. Tidak mau dipakai. Ingat kita beli barang bukan karena kita ada uang. Tapi kita beli barang karena kita tahu. Tapi kita beli barang agar kita pakai. Kalau nggak kepakai semuanya kena hisap ya. Ustazah, oke, gimana caranya bayar hutang tapi orang yang mau dibayar nggak tahu sekarang di mana? Maka kita boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Seperti itu. Ya Allah, aku sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Kayak gitu ya caranya ya guys. Oke. Ustazah, kodo puasa Ramadan apa harus berturut-turut? Tidak. Tidak harus berturut-turut ya teman-teman untuk puasa kodo. Ustazah, bahas tentang deposito. Deposito itu udah pasti riba ya. Karena kita nggak tahu uang kita diputar di mana ya teman-teman ya. Ustazah, kalau hari Jumat baca surat apa? Baca Al-Kahfi ya di sepanjang Jumat sampai maghrib nanti ya. Nah, baca Al-Kahfi supaya melindungi kita dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Ustazah, oke gitu ya. Siap ya Mbak Darmiat ya. Oke, aman ya guys. Nah, jadi tapi Al-Muluk juga dibaca di malam Jumat ya. Ustazah, ada orang bayar hutang tapi uangnya riba. Diterima nggak? Terima aja. Karena tidak semua penghasilan dia riba dan ingat amal itu dihitung per kasus ya. Ustazah nyimpan uang buat sekolah anak zakat nggak? Zakat kan, kecuali buat haji ya. Ustazah, apa oke gitu ya. Madu yang dilepas ya di hutan. Ustazah, emas yang ditukar harus bayar zakat lagi? Tentu tidak. Apakah sholat awabin boleh dikerjakan di bulan Ramadan? Ya boleh dong ya dari maghrib menjelang isya. Nama lain surat awabin adalah surat ghaflah. Namanya adalah surat pengampunan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya kan sholat pengampunan ya 2 rakaat maksimal 6 rakaat. Saya kan jualan gamis sekedar sampingan, tapi belanjanya jauh-jauh hari mau lebaran baru dijual dosa nggak? Tidak. Ya, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Kita boleh kok menjual dibeli jauh-jauh hari dengan harga yang murah atau punya modal besar jual dengan harga yang murah. Itu nggak masalah kok. Ustazah, oke, bolehkah kita beli emas di Pegadaian? Kalau jual beli doang boleh. Ya kalau gadai coba dilihat instrumennya. Jangan-jangan ada unsur ribanya. Oke. Oke, kalau sepeda motor leasing itu udah pasti riba ya. Oke. Oke, itu udah pasti riba ya. Ustazah, sedekah subuh boleh diberikan. Ustazah, sedekah subuh boleh diberikan kemana. Sedekah itu bebas banget, sedekah itu aman banget ya guys. Jadi sedekah itu boleh dikasih ke fakir, boleh dikasih ke miskin, boleh dikasih ke orang kaya, boleh dikasih ke siapapun guys, aman aja ya guys. Sedekah subuh dikumpulkan seminggu sekali, lalu disedekahkan ke anak kandung, boleh nggak? Sedekah subuh boleh disedekahkan ke anak kandung, jadi nggak jadi masalah ya guys. Saya mau sedekah untuk anak saya yang sudah meninggal, kembar yang adiknya susah, bebas guys. Sedekah subuh itu bebas aja ya teman-teman ya.
Sedekah subuh itu bebas ya. Itu boleh untuk traktir teman, kasih makan kucing, semuanya bebas ya. Ustazah lagi haid boleh ziarah kubur? Boleh. Lagi haid boleh ziarah, tapi sebagian mengatakan tidak boleh. Kalau mau hati-hati boleh. Sedekah subuh untuk masjid boleh nggak? Boleh guys, boleh. Pengumuman. Oke, aku pengumuman dulu cuy. Ya, teman-teman boleh ambil nafas 27 tahun ya. Pengumuman, oke. Pengumuman, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh ya. Dikumpulkan di rumahnya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Setelah terkumpul, teman-teman boleh sedekahkan ya. Ke siapa disedekahkan? Boleh kasih makan kucing, tak termakan kawan, kasih makan teman, ya acara 17 Agustus, acara Maulid Nabi ya, kemudian acara-acara pokoknya bebas. Yang penting bukan untuk diri kita. Kalau untuk diri kita itu namanya tabungan. Kalau untuk orang lain itu namanya sedekah ya. Nah, demikian pengumuman dari saya pakai mikrofon remote AC. Nah, gitu guys. Ustazah, oke gitu ya. Gimana kalau kita usaha kredit riba nggak? Riba kalau Mbak kasih orang denda ya. Ustazah, istiadoh apa harus mandi wajib lagi? Tidak. Sekali aja mandi udah. Diucapkan nggak sedekah subuh? Nggak usah ya. Cukup kita bilang, hey ayo makan yuk. Kayak gitu. Atau ini ada uang sedekah, itu boleh. Tapi nggak usah. Nggak disebutkan juga nggak apa-apa. Ustazah, perempuan yang udah sholat Jumat, apa masih melaksanakan sholat zuhur? Tentu tidak. Kalau dia udah sholat Jumat, dia nggak perlu lagi sholat zuhur. Kalau sedekah subuh tapi dikasih ke kakak yang non-muslim, boleh. Kalau non-muslim, boleh. Ya, pokoknya sedekah itu boleh. Dikasih ke orang jahat pun boleh. Ya kan? Nah, dikasih ke orang yang nggak sholat pun boleh. Ya. Oke, oke. Ustazah menimbun barang tujuannya untung berkali-kali lipat. Itu monopoli pasar, itu haram. Misalnya nih barang langka di lapangan. Misalnya minyak nih ya. Lalu kita punya modal besar kita tumpuk dulu sampai di lapangan barang itu habis. Ketika habis lalu kemudian kita jual dengan harga yang besar. Itu haram, tidak boleh. Itu namanya monopoli pasar. Nah, itu ada dalam sistem ekonomi kapitalis, bukan dalam sistem ekonomi Islam ya. Ustazah, oke, kalau zakat mal bisa disebutkan nggak? Boleh iya, boleh tidak ya. Ustazah, ziarah kubur itu wajib. Gimana kalau jaraknya jauh? Nah, ziarah kubur nggak wajib. Ziarah kubur sunnah saja. Cuman kalau seandainya cuman kalau seandainya kita ada, kalau seandainya kita ada yang seperti ini ya guys, orang tuanya jauh, kita boleh lakukan hal lain untuk mereka. Contoh kita kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia, ya kita kirimkan Yasin buat dia, ya kemudian kita kirimkan sholawat buat dia, ya kemudian kita ya kayak gitulah teman-teman boleh aja. Sedekah subuh itu boleh untuk orang tua sendiri boleh nggak Ustazah? Boleh. Sedekah subuh boleh ya. Ustazah, oke gitu ya. Cara bayar puasa Ramadan yang tidak terhitung. Kalau dulu, kalau nggak terhitung abaikan. Tapi kalau tahun lalu misalnya 8 atau 10 pilih 10 ya. Ustazah, oke. Sedekah sama infak bedanya apa? Sedekah itu untuk orang, infak itu untuk benda mati yang dipakai oleh banyak orang. Contoh infak ke masjid untuk beli kursi masjid, infak ke sekolah untuk beli kursi sekolah, infak ke pembangunan fasum untuk fasum itu bisa ya. Kalau sedekah itu untuk orang ya. Ustazah, oke, duit penglaris jualan bisa dikasih orang tua? Ah, duit penglaris jualan, agak lain pun si kawan ini. Ada duit penglaris jualan, mau laku. Nggak ada duit penglaris jualan cuy. Kalau mau jualan laris nggak pakai duit. Teman-teman baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Ya teman-teman boleh baca apa namanya tuh sholat duha.
perbanyak sholawat ya kan. Nah jangan lupa al-waqiah gitu kan. Ustazah bolehkah zikir atau baca sholawat sambil rebahan? Boleh ya. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, sholawat Nabi boleh kan untuk jualan? Boleh, nggak jadi masalah. Lagi jualan, sholawat dan doakan, ya Allah, saya sholawat. Dengan sholawat ini apa yang teman-teman ingin doakan ya. Ustazah, oke, bagaimana kalau punya hutang lalu orangnya sudah meninggal? Ya, palingan dicarinya malam-malam gitu aja sih. Ya, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 membayar hutangku kepada si fulan ya. Ustazah, oke, maaf yang lagi viral tentang mendatangkan uang gaib, nggak ada itu, syirik itu ya. Oke, Ustazah, oke, hukum gaji yang diterima hasil jualan yang ada interest. Interest itu apa Mbak? Interest itu artinya ketertarikan apa coba? Gimana cara menembus dosa yang banyak ketinggalan sholat yang telah lalu? Kalau ingat jumlahnya boleh dikodo, kalau nggak ingat jumlahnya nggak dikodo nggak jadi masalah. Yang penting bertaubat, jangan mengulang lagi. Hutang puasa boleh nggak di hari Senin dan Kamis? Boleh. Tapi niatnya satu aja. Senin dan Kamis, kodo ya kodo. Tapi boleh nggak kodo puasa di hari Senin dan Kamis? Jawabannya boleh gitu ya. Ustazah, oke, sedekah subuh kalau dikasih ponakan yang yatim pasif, ponakan sendiri nggak azah. Maksudnya gimana? Ustazah, oke, sedekah subuh yang tepat. Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Ya, misalnya nih dari azan subuh sampai habisnya waktu subuh. Ya kan ada uang sedekah subuh nih, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Setelah nanti dikumpulkan, boleh dikasih tuh traktir makan kawan, kasih makan teman, kasih makan kucing. Ya, uang pesta itu boleh. Yang penting untuk orang ya. Ustazah, boleh nggak kita sholat witir 5 menit sebelum azan subuh? Pokoknya witir boleh sebelum azan subuh. Tapi kalau 5 menit sholat kecepatan banget kayak rudal ya. Ustazah, oke, karena batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh ya. Batas tahajud dan witir adalah azan subuh ya, teman-teman ya. Adalah azan subuh ya. Ustazah, oke. Kalau bolehkah berudu nggak pakai baju atau nggak pakai handuk? Nggak ada masalah ya guys. Bahwa kita itu boleh berudu nggak pakai baju. Karena tidak ada syarat sahnya wudu. Satu, nutup aurat nggak ada. Cuman sayang aja kita adabnya aja yang kena. Tapi boleh wudu pakai baju atau wudu pakai handuk nggak ada masalah. Ustazah, oke. Kalau tidak sholat tahajud jam 3, kalau kita sholat tahajud jam 3 atau 3.30 boleh. Yang penting sebelum azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh. Baca Quran sambil baring boleh nggak? Boleh dong. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah. Oke. Ustazah, baca ayat kursi sambil jualan boleh, nggak jadi masalah. Sambil jualan, sambil jalan boleh. Ustazah, baca ayat kursi dalam sholat boleh. Ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Maka boleh aja teman-teman baca ayat kursi dalam sholat. Ustazah, oke, apakah tidur membatalkan wudhu? Tergantung bentuk tidurnya. Kalau tidurnya cuman kayak gini doang, gitu. Sambil duduk doang itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya benar-benar baring, benar-benar ngantuk, benar-benar ketiduran itu batal. Karena yang membatalkan wudhu itu adalah tertidur lelap ya.
Ustazah, sholat duha 4 rakaat itu bagaimana ya? Boleh dua-dua aja. Ya, dua-dua aja atau mau langsung 4 rakaat boleh. Tapi setiap sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Qobliyah zuhur 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Ya, sholat duha 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Rokaat satu berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Jadi rokaat satu, dua, tiga, empat semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, kalau sholat nggak pakai celana dalam boleh nggak? Nggak apa-apa, apalagi kalau celana dalamnya udah ada keputihan ya atau sudah kotor. Nggak usah pakai celana nggak apa-apa. Tapi nggak usah bilang-bilang aku, Zah aku sholat nggak pakai celana, nggak usah. Ya simpan sendiri aja geng, oke. Sedekah subuh misalnya 2.000, apa selalu 2.000 terus? Boleh nggak 5.000? Tergantung, kalau teman-teman udah istiqomah boleh berganti-ganti. Yang penting sedekahlah tiap hari. Kalau teman-teman belum lagi istiqomah, saran aku 2.000 aja dulu ya, 2.000 aja dulu. Sampai kapan? Sampai kita risau meninggalkan. Oke. Sampai kita risau meninggalkan ya. Ustazah, apa? Sholat nangis. Cegukan diulang nggak? Jika cegukannya tuh di akhir ayat boleh. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cegukan. Cuk, cuk, cuk. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Nangis. Cuk, cuk, cuk. Maliki yaumiddin. Nangis lagi. Ketika nangisnya ada di wakaf itu nggak masalah. Tapi kalau nangisnya itu ada di tengah kalimat. Alhamdulillah. Cuk, cuk, cuk. Nah itu baru dia batal. Itu nangisku guys. Cuk, cuk, cuk. Nah itu nangisku. Ya beda kita beda. Beda-beda alam guys ya. Ustazah, saya sholat tidak pakai baju. Bom, kamu sholat pakai baju nggak Bom? Saya sholat tidak pakai baju. Jawabannya adalah kalau sholat tidak pakai baju tidak ada masalah. Yang penting mukenanya tidak transparan ya. Ustazah, doa di sujud terakhir bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Ustazah, niat sholat itu sebelum takbir atau setelah takbir? Bebas aja. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemarin aku puasa, oke. Terus ada niat batal ya. Tapi tak jadi dibatalkan. Itu masih sah nggak? Sah. Kecuali benar-benar batal. Aku pengen batal ternyata aku kuat. Itu sah ya guys. Oke. Ustazah, jam berapa yang paling utama sholat malam? Jadi malam itu kan dibagi 3 ya. Malam itu dibagi 3 ya. Yang pertama sepertiga malam pertama, oke. Yang pertama adalah sepertiga malam pertama ya. Sepertiga malam pertama itu dia dari habis Isya sampai jam 11 malam. Oke, sepertiga malam kedua adalah jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke. Oke, aman ya. Tapi yang paling bagus itu jam 2 malam sampai azan subuh ya. Ustazah, oke, kode puasa Ramadan apakah boleh dibarengkan dengan puasa sunnah? Ya, jadi dalam beramal itu satu niat satu amal ya. Jadi tidak boleh 2 niat dalam satu amal ya. Sedekah subuh untuk orang tua apakah harus disebut namanya? Tentu tidak ya. Cukup kita berkata ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke, uang tabungan anak murid dibelikan emas, kemudian pas emas naik dijual tidak ada masalah.
tidak ada masalah ya. Tabungan emas itu boleh ya. Ustazah, kalau muntah saat puasa batal nggak ya? Jadi yang membatalkan puasa itu hanya muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja tidak batal ya. Oke, orangnya beda-beda Mbak Tri Harisma. Oke, orangnya beda-beda ya. Ustazah, sedekah subuh untuk bayar guru ngaji boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, sholat awabin dilakukan di rumah atau harus sholat berjemaah dulu? Boleh aja dilakukan di rumah, nggak ada masalah ya. Oke, oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke, oke. Ustazah, oke sebentar ya. Setengah jam sebelum subuh, apa masih bisa tahajud? Sedekah jam sebelum subuh, apa masih bisa tahajud? 20 menit sebelum subuh pun masih bisa tahajud. 15 menit sebelum azan subuh pun masih bisa tahajud ya. Oke, masih bisa ya. Pokoknya batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud ya. Ustazah, oke. Gitu ya guys. Oke, Ustazah, kalau mau ambil air wudhu lalu dilap sama handuk, apakah boleh? Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tetapi itu tidak menjadi sunnah bagi kita. Kalau kita pun ingin menghapus gak ada masalah. Seperti aku sering sampaikan bahwa Rasulullah itu perbuatannya tidak semuanya wajib kita ikuti. Contoh Rasulullah makan 3 jari, kita nggak wajib 3 jari. Contoh Rasulullah membiasakan air wudhu ngering di wajahnya, tidak ada keharusan kita untuk seperti itu ya. Oke, Ustazah, oke. Oke, Ustazah boleh nggak kalau sholat isya sekalian sholat tahajud? Boleh, nggak jadi masalah. Cuman jangan kebiasaan. Jadi waktu isya itu kan panjang. Banyak orang-orang yang sholat isyanya itu dia gandeng dengan tahajud gitu kan. Nah itu boleh kalau ketiduran. Tapi kalau dijadikan kebiasaan nggak boleh. Karena tabiat tahajud itu di ujung waktu, tabiat isya itu di awal waktu ya. Ustazah, kalau sholat makmuman tapi imamnya sholatnya bolong-bolong, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting bacaannya tepat, maka sholat kita sah ya. Ustazah, oke, kalau saya sholat nggak pakai celana dalam, nggak masalah. Sholat nggak pakai daleman, tidak ada masalah. Apalagi kalau teman-teman itu kesemutan kayak gitu, atau keputihan kayak gitu kan. Nah, hingga sulitlah teman-teman pakai celana ya. Jadi atau kalau teman-teman itu misalnya suka istihadah ya, nah dibersihkan, pakai pembalut, sholat itu nggak masalah ya. Ustazah, oke, saya puasa suntik batal nggak? Oke, puasa suntik. Kalau suntiknya itu sampai ke beredaran darah itu batal ya. Tapi kalau suntiknya itu hanya sampai di kulit, jadi tidak batal. Jadi ditanya dulu ke dokternya ya. Oke ya. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah, oke, bacaan surat pendek darah, syarat pendek dalam sholat wajib harus berurutan ya? Tentu tidak. Banyak orang yang bilang rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua ayat kursi. Tidak boleh ayat kursi rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Baqarah. Itu nggak benar. Boleh kok sholat itu tidak berurutan ayat pendeknya. Bahkan sholat itu boleh dilakukan tanpa bacaan ayat pendek. Tuh, Masya Allah ya kan. Nah, oke gitu ya. Ustazah, kalau sholat tinggal doa saja kentut batal nggak? Tentu tidak ya. Kentut tidak membatalkan ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, kalau sedekah untuk Jumat berkah untuk orang meninggal, apakah disebutkan kepada penerimanya? Tentu tidak. Kita cukup bilang, ini ada rezeki sedikit, itu cukup ya. Oke, udah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, saya kebiasaan witir habis isya.
Oke, apakah tidak apa-apa? Jadi pas tahajud saya nggak witir lagi, boleh, nggak jadi masalah ya. Jadi kita sholat isya, terus kita ba'diyah isya, terus kita sholat witir, ya kan? Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Yang penting kita udah witir. Boleh kok sholat witir setelah isya. Oke. Ustazah, sholat taubat itu sebaiknya kapan? Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam. Jadi nggak ada masalah ya. Saya kebiasaan wudhu habis mandi. Dalam kondisi nggak pakai baju. Apakah boleh? Tentu boleh. Nggak jadi masalah. Yang penting itu cuman bab adab saja. Jadi kalau teman-teman pakai pakaian itu jauh lebih bagus. Kalau enggak ya tidak ada syarat sahnya wudhu harus nutup aurat itu nggak ada. Ustazah, bayar hutang puasa di hari Sabtu boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, donor darah hukumnya sedekah ya. Pahalanya pahala sedekah ya. Hadiku hepatitis. Wis. Nah ini ngingatkan aku nih, hepatitis sembuh. Mantap ya teman-teman ya. Nah itu hepatitisnya membaik ya. Oke kita lanjut ya. Oke. Memiliki aib di masa lalu, haruskah aib ini kita ceritakan dengan pasangan? Nggak boleh. Dalam agama Islam kita kalau minta maaf kepada orang lain, maka tidak boleh membuka aib kita. Ya, kita cuman bilang mohon maaf lahir dan batin gitu. Teman ya. Oke. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, ini ada gangguan ini. Oke, gitu ya. Oke ya. Oke, Ustazah, madu gatal-gatal. Kalau cuman pakai handuk wudhunya boleh nggak? Boleh. Kalau cuman pakai handuk doang boleh, nggak jadi masalah. Karena tidak ada syarat berwudhu itu misalnya harus pakai handuk kayak gitu ya. Itu nggak harus atau tidak pakai. Ntar ya guys, ini ada yang call jadi aku harus selesaikan dulu ya. Oke, sebentar ya. Oke gitu ya. Ustazah saya sholat subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Ustazah madunya mana? Teman-teman yang mau madu itu aku munculkan sekarang. Untuk akasia itu harganya cuma 99.000 aja. Kalau teman-teman dapat harga di bawah itu berarti itu jauh lebih murah ya. Nanti kalau beli dua aku turunin harganya ya. Ustazah, zikir itu harus ribuan. Tidak, boleh 10, boleh 30, boleh 20 ya. Kalau di luar pakai handuk kecuali wudunya di luar. Jadi gini guys, tidak ada syarat berwudu harus nutup aurat. Jadi kalau teman-teman berwudu lalu kemudian kalau teman-teman berwudu lalu teman-teman pakai handuk kemudian tidak pakai apa-apa, secara hukum wudunya sah, cuma adabnya doang yang kena ya. Ustazah, oke, kalau sholat subuh dilakukan setelah berjemaah dapat pahala haji umroh. Teman-teman sholat subuh 2 rakaat lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk, pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Kayak gitu dia. Pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Kayak gitu. Ya, kalau dia pakai syuruk di masjid. Tapi kalau dia nggak pakai syuruk, kalau dia nggak pakai iktikaf, dia hanya dapat pahala syuruk saja. Ustazah setiap hari nyimak kalau sholat duha ngambil 4 rakaat 2 kali salam boleh ya, dua cukup. Gimana caranya minta maaf kepada orang meninggal? Yang pertama kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Kedua kirimkan Yasin buat dia. Yang ketiga kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat kalau ada rezeki boleh kurban atas nama dia. Yang kelima Mbak Yusi. Oke teman-teman gimana kabarnya pagi ini? Sehat selalu, kita belajar ya di Jumat berkah ini ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya semoga teman-teman sehat dan tetap di positive vibration sambil kita berdoa ya.
Bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Aku sehat, semoga teman-teman sehat juga di sana ya, dan semoga Allah mudahkan. Sebelum kita mulai teman-teman semuanya, aku info dulu tentang amalan Jumat yang mesti kita selesaikan. Yang pertama, semoga tadi sebelum subuh amin 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 ya, kita doakan ya. Semoga tadi mic lagi. Oke, gimana mikrofonnya? Sudah oke? Oke ya teman-teman ya. Oke, semoga tadi kita sudah mic sudah ya. Semoga tadi sudah keramas ya. Keramas di hari Jumat karena kita tahu hukum mandi ada 3. Siap Mbak Putri, Mbak Safi ya. Oke, aku mulai ya guys. Nah, seperti ini ya. Kayak hukum Jumat mandi itu ada 3 hukumnya Mbak Cancer. Yang pertama adalah mandi wajib. Kapan itu? Ya dia mandi junub, Mbak Oma, kemudian mandi haid, kemudian mandi nifas. Nah itu wajib. Yang kedua ada mandi sunnah. Mandi sunnah itu mandi saat kita sholat Jumat, saat di hari Jumat, atau saat Idul Fitri, atau saat Idul Adha. Itu adalah mandi sunnah. Iya betul sekali. Dan yang ketiga mandi-mandi yang seperti biasa. Nah gitu ya. Nah kalau laki-laki keramasnya memang dekat dengan Jumatan ya. Coba kita buat stiker, jangan lupa amalan Jumat. Nah yang belum potong kuku, potong kukunya. Ya potong kukunya dan ntar ya jangan lupa. Apa lihat-lihat. Aku sudah mandi. Oke, nah yang belum potong kuku boleh potong kukunya. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Apa lihat-lihat? Nah, aku udah mandi. Nah, mulai dari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan. Apa lihat-lihat? Nah, ini adalah tangan kiri, telunjuk kiri Mbak Soleha. Ini apa nih? Bukan telunjuk ini cuy. Pagi-pagi udah error. Ini apa namanya nih? Oke, jari. Iya telunjuk kiri, jari tengah kiri, jari manis kiri, jari kelingking kiri. Jangan tanya dari mana asal ini kok dibilang manis, kelingking dan telunjuk. Aku nggak ngerti. Ya ditutup dulu, lalu ditutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Kayak gitu caranya. Oke, kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Oke, telunjuk dulu. Iya, sunnahnya seperti itu. Ustazah, oke, apa hukumnya manjangin kuku? Makruh? Nggak usah ya dipanjangin. Kalau mau dipanjangin bolehnya cuman kelingking ya. Oke siap ya. Iya juga ya karena live lihat ya. Oke Ustazah, nah kemudian jangan lupa sedekah Jumatnya hari ini ya. Sedekah Jumat, sedekah subuh yang udah dikumpulkan kemarin-kemarin. Dikumpulkan di hari Jumat dan disedekahkan. Kemudian jangan lupa juga cukur bulu-bulu. Bulu apa? Nggak usah tanya. Pokoknya segala bulu. Jangan pula bulu alis. Aku disunahkan cukur bulu-bulu, maka khusus alisku ku cabut di hari Jumat. Alis tak boleh. Ya, jadi hanya bulu-bulu tertentu aja ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Cancer ya. Oke gitu ya. Bulu kaki dan tangan gak usah. Aduh, bulu kaki dan tangan gak usah. Mentang-mentang bahas cukur bulu-bulu, tak pula aku jelaskan bulu apa guys. Jadi janganlah bulu kaki dan tangan, jangan bulu mata, jangan alis, jangan ya guys. Selain itu, dah Ustazah, apakah mandi junub dan mandi hajat yang mana dulu? Mandi hajat, nggak ada mandi hajat. Ustazah, oke, diare randu ya. Oke, diare karet bentar dulu. Oke ya guys, pagi-pagi udah ketawa aja cuy. Mana ceritanya kawan. Ustazah, kalau gigi palsu meninggal tidak harus dilepas ya. Jadi kalau meninggal tidak harus dilepas ya teman-teman ya. Nah karena secara hukum gigi palsu itu mubah. Dia alasannya hifzun nafs, menjaga diri. Oke, menjaga diri. Jadi nggak apa-apa. Kalau sedekah ngasihnya bukan di hari Jumat nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang berilmu yang kalau dia sedekah itu ya bagusnya di hari Jumat. Siap Mbak Raila, Pak Arzin, Mbak Naura. Jadi begini,
Ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau teman-teman badannya lagi sakit, biasanya minta pijitkan sama anak dan cucu, Mbak Eli. Jazakumullah. Biasanya minta pijitkan dengan anak dan cucu. Dia udah berkeringat nggak berasa sama kita. Tapi kalau kita pergi ke tukang urut, dia baru pencet jempol doang, kita udah menjerit. Kenapa? Karena dia ngerti ilmunya. Sama dengan sedekah. Semua orang itu sedekah. Tapi ada orang sedekah di hari-hari biasa. Tapi ada orang yang sedekah dan dia sedekah itu di hari tertentu. Misalnya sedekah subuh, dia ngerti ilmunya. Sedekah Jumat, dia ngerti ilmunya. Sehingga pahalanya lebih besar. Sama dengan semua orang itu berdoa. Tapi ada orang-orang yang berdoanya itu di tempat mustajab. Contoh antara azan dan iqamah, kemudian saat hujan lebat, ya kan? Kemudian saat petir berbunyi, saat berbuka, saat bersahur, gitu kan? Lalu kemudian dia juga bisa berdoa habis sholat fardu, gitu kan? Dia juga bisa berdoa setelah sholat sunnah. Jadi semua orang tuh berdoa, guys. Tapi ada orang-orang yang berdoa yang dia ngerti tempat mustajab doa. Semua orang itu sedekah, tapi ada orang-orang yang sedekah yang dia ngerti di mana, yang dia ngerti di mana tempat mustajab sedekah yang paling bagus, ya. Motong kuku boleh nggak hari ini? Jumat soalnya. Motong kuku boleh nggak hari ini? Jumat soalnya. Memang iya? Potong kuku hari Jumat. Gini kali nasibku. Ya, jadi ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Mulai dari tangan kanan, telunjuk kanan, iya, aku bercanda saja. Telunjuk kanan, jari tengah, manis, kemudian jari kelingking. Kemudian ini apa lagi nih? Jari kiri, tangan kiri, telunjuk kiri, jari tengah kiri, jari manis kiri, kelingking kiri. Tutup dengan apa namanya nih? Aku ini yang kurang, guys, visual aku kurang. Tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri, ya. Lagi haid nggak apa-apa potong kuku? Apa nggak apa-apa setelah zikir, setelah sholat banyak amalan dibaca? Ya bagus dong, iya. Bunyiin petir lewat HP terus berdoa. Apakah termasuk bagus berdoa zah? Agak lain pun Bapak ini, saat terdengar petir, doa kita mustajab. Petir asli Pak, nggak bisa petir KW. Pagi-pagi, nah ceritanya nih guys, ini karena Mbak Nelly nih. Oke, bunyikan HP, suara petir terus berdoa. Nggak bisa Pak, ada aja pun si kawan ini. Udah 2026 cuy. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, boleh nggak mandi sunnahnya nanti kalau mau zuhur? Boleh, terutama bagi laki-laki. Pokoknya mandi sunnah itu Mbak, sepanjang hari Jumat Mbak ya. Ustazah, cara kodo puasa wajib yang jumlahnya lupa. Kalau saat ini ya, kalau saat ini adalah kalau saat ini tahun ini misalnya 7 atau 8 bisa pakai 8 ya. Oke, 7 atau 8, 7 atau 8 bisa pakai 8. Kalau yang tahun ini, kalau dulu kalau ingat ganti, kalau nggak ingat segera bertaubat. Ustazah, potong kuku selain hari Jumat dosa hukumnya atau gimana? Memang waktu pertama kali aku mulai nge-TikTok sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ada memang video yang beredar yang aku lihat dan di situ kemarin itu momentum aku masuk TikTok sih. Katanya potong kuku di hari Selasa menyebabkan kemiskinan. Katanya potong kuku di hari Rabu menyebabkan kezaliman kayak gitu. Akan mati begini. Itu nggak ada. Yang ada itu adalah sunnah potong kuku di hari Jumat. Ya bukan berarti tidak boleh potong kuku di hari lain ya. Ustazah, kalau pelihara kucing kasih makan sedekah bagus nggak? Pelihara kucing kasih makan sedekah bagus nggak? Tapi gara-gara pelihara kucing tetangga banyak nggak suka. Boleh nggak ada masalah pelihara. Tapi kalau kucingnya kucing outdoor, maka lepaskan saja. Dia tidak harus ada di rumah kita dong. Ya tinggal kita kasih makan ya kan. Tapi kalau kucingnya indoor itu dia jauh lebih aman ya. Oke. Dia jauh lebih aman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, apa keutamaan ba'da asar Jumat? Apanya maksudnya? Ustazah, aku lagi nggak sholat. Boleh nggak aku sedekah subuh? Boleh, nggak ada hubungannya ya.
Jadi sedekah subuh itu boleh dikumpulkan di waktu subuh. Ya, kumpulkan aja dalam celengan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, lalu serahkan kepada yang berhak menerimanya, nggak ada hubungannya dengan hari Jumat ya. Ustazah, nabung emas di tring. Tring itu apa Mbak? Kalau nabung emas boleh Mbak Noni karena emas itu adalah komoditi ya. Ustazah, apa yang harus saya perbuat? Apakah melihat saudara yang sombong dan butuh penghormatan dari manusia? Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa yang mesti diperbuat. Ketika dia sombong, ya puji saja, Masya Allah, Tabarakallah, udah gitu aja. Tidak usah terlalu membesar-besarkan dia, takut dia masih makin sombong, nggak usah terlalu menjatuhkan dia juga, karena dia butuh validasi. Teman-teman, percayalah orang-orang yang menampak-nampakkan hartanya, sombong dengan apa yang dia punya, sebenarnya dia tidak punya kelebihan apapun sehingga untuk memvalidasi dirinya hanya bisa dengan harta. Ujung-ujungnya seperti itu guys. Dia nggak punya kualitas diri, maka dia pengen diakui. Tentu lagi dengan harta, walaupun misalnya rumahnya kredit, walaupun misalnya motornya kredit, dimaklumi saja bahwa orang-orang yang menyombongkan diri, karena manusia itu punya gharizatul baqa, manusia itu punya hasrat eksistensi, itu hasrat. Nggak bisa ditinggalkan dalam hatinya. Cuman dia nggak punya apa-apa untuk dia sampaikan, akhirnya dia sampaikan melalui harta. Maaf, maaf, maaf. Kalau ada orang yang suka dandan berlebihan, sebenarnya mereka itu tidak pede dengan dirinya. Makanya dia dandannya sampai berlebihan. Kalau dia pede, dia akan biasa-biasa aja atau berdandan seadanya. So teman-teman, dimaklumi aja. Nah teman-teman sambil bilang, Masya Allah, Tabarakallah, sehat selalu, semoga apa yang didapat berhasil. Akan ada masanya dia berubah. Ada yang bilang sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Oke, at-takabbur indal mutakabbir as-sodaqah. Takabur di hadapan orang yang takabur. Takabur itu kan sombong itu gini guys, sombong itu gini guys. Dia punya 5, dia tunjukkan kayaknya 10, itu sombong. Tapi kalau dia punya 5, dia pakai 5, yang dia tunjukkan 5 tanpa perlu pujian, itu fakta. Beda. Kalau sombong tuh dia punya 5, dia tunjukkan 10. Ada yang bilang sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, sombong di hadapan orang sombong lakukan 2 kali untuk mematikan kesombongan dia. Tapi ini dalil untuk orang beriman. Kalau kita imannya masih Nokia 3315, ya maka nggak usah pilih itu. Karena takutnya tujuan kita menyombongkan diri adalah menampakkan siapa kita, bukan mematikan kesombongan lawan. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya, jadi sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah, betul. Tapi itu pilihan, bukan anjuran, ya kan? Nah seperti itu ya guys, ya. Nah jadi nggak bisa tuh ya teman-teman ya. Contoh misalnya, aku sering kok pada masanya ketemu orang di airport, ya ketemu orang di mana kayak gitu. Dia tanya ke aku, ya mungkin wajahku nih nggak mendukung kan guys. Dia bilang, mau kemana dek? Saya mau ke Jawa bu. Udah selesai kuliah? Alhamdulillah udah bu. Oh kamu harus ngambil S2 dek. S1 sekarang gak ada artinya. Tengok nih kayak ibu nih. Ibu ini dosen. Ibu itu S2. Maka kamu harus kayak ibu. Kan gak mungkin aku bilang, bu saya S3 loh bu. Kan gak mungkin. Nanti dia tersakiti, gunanya juga gak ada, dia malu. Ya kan? Jadi kita cukup gini aja. Masya Allah bu, mantep ya bu. Keren. Pokoknya semoga dosennya sukses, lancar. Dan semoga semua berjalan dengan baik. Kayak gitu aja guys. Jadi gak usah lah kita melakukan itu, dia sakit hati. Dulu aku dakwah udah 22 tahun. Dari masih kecil. Kadang-kadang aku duduk di satu masjid, ada yang colek aku. Kamu masih kecil, belakang. Di sini ada ustazah nanti. Ustazah nanti di sini softnya. Di belakang nak, di belakang nak. Di belakang ya nak. Belakang aku. Aku ke belakang guys. Ke belakang aku. Nanti pas dipanggil ya aku maju. Aku nggak lihat lagi dia. Karena kalau dilihat nanti dia malu. Nggak perlu kita bilang, saya ustazahnya bu. Nggak mungkin karena wajah juga nggak dukung kan geng. Nah seperti itu ya. Nah jadi seperti itulah. Jadi nggak perlu memakai dalil sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Nah, itu juga nggak perlu ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah seperti itu misalnya. Aku baca Quran, aku duduk, aku baca. Aku baca di sudut. Ada pelajaran tahsin di satu masjid. Hei, ikut yuk belajar. Ada tahsin, ustadznya mantap. Yuk kita belajar yuk sama-sama. Kamu itu harus belajar. Ayo kita belajar tahsin. Nih ibu-ibu sini belajar. Kamu belajar yuk. Nah ikut aku belajar guys. Demi Allah aku ikut belajar. Seminggu, 2 minggu aku ikut belajar.
Sampai akhirnya dia tahu kalau aku itu ngajar tahsin juga dan nggak apa-apa, is okay. Nah jadi nggak ada problem ya teman-teman ya. Nah tapi fase aku untuk bisa tidak dikenal itu cuma 6 bulan. Akhirnya tahu ketika baru pindah rumah kan. Ustazah, jadi nggak boleh sombong di hadapan orang, sombong tidak untuk dipilih ya. Ustazah, oke, lagi haid boleh potong kuku nggak? Lagi haid tidak boleh potong kuku, tidak ada dalil yang mengharamkan itu. Ustazah, sholat witir 1 rakaat bacaannya 3 kali boleh nggak? Iya 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 iya. Pokoknya kalau berpuasa, pokoknya kalau sholat witir, rokaat ganjilnya Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ya. Ustazah, amalan zikir buat hati suami kembali pada kita agar nggak berpaling. Kalau mau bisa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Saya tidak udah ada cicilan, tapi pendapatan saya berkurang. Ya, ntar juga naik lagi. Pendapatan itu kayak iman, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ada orang di bawah terus kalau dia mau kerja, pasti dia naik, pasti dia turun, naik lagi, turun lagi, ya kan? Nah, jadi itu biasa pendapatan berkurang. Kemarin temanku chat aku, Nel, kok sekarang sulit ya? Enggak kok, ntar juga naik lagi, kayak gitu. Jadi biasa itu. Yang penting kita ngerti, saat di atas kita berhemat, saat di bawah kita bersiap. Nah makanya orang Islam itu harus siap kaya dan berani miskin. Kemarin temanku nanya, kamu siap miskin gak Nel? "Oh, siap, bisa kok aku. Tinggal ganti kartuku dengan kartu Tri, lebih murah, 100 giga murah. Tinggal aku masak nasi dan kemudian aku beli lauk untuk dimakan pagi dan siang 2 kali. Tinggal aku nyuci nyetrika sendiri, gak usah pakai laundry. Udah, untuk makan berapalah. Udah, nggak apa-apa gitu kan. Nah hanya seperti itu aja simple. Jadi orang Islam itu berani kaya dan siap miskin kayak gitu kan guys. Tinggal putus aja WiFi-nya udah kayak gitu kan. Tinggal nggak usah pakai orang yang kerja nyuciin mobilku, nggak usah ada yang di rumahku juga dulu aku bisa gitu. Jadi itu aja guys, sesimpel itulah ya kan. Nah jadi sesimpel itu guys. Jadi kalau ada yang nanya siap miskin aku siap karena aku nyantri. Susah itu udah biasa kayak gitu kan. Walaupun eh, tidak susah, tapi susah itu bisa. Nah tinggal ganti aja kan, kartunya diganti, wifi-nya diputus, nasi masak di rumah, kalaupun nggak bisa masak lauk, beli lauk, ya kan. Lauk bisa dimakan 2 kali, pagi dan sore, udah. Ya nyetrika sendiri, nyuci sendiri, udah aman. Kan kayak gitu guys. Jadi sebenarnya kita itu bisa mapan, tapi juga harus siap susah, walaupun kita nggak mau susah. Nah seperti itu kan. Nah gitu guys. Ustazah, oke, waalaikumsalam warahmatullah. Palingan ngepel Sarah Superpelnya ya kan. Kayak gitu kan guys, ya ngepel salah Superpelnya, bisa lah, bisa banget itu. Kan kita dari sana guys, tinggal balik aja dengan gaya yang dulu kan. Nah dulu kan kita kayak gitu, mana ada orang lahir langsung dia mapan, ya kan tinggal balik aja gaya yang dulu, tinggal nyontek doang kok susah. Tapi kalau bisa jangan, karena kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran membawa kepada kekafiran, ya kan. Nah kayak gitu kan guys. Ustazah kalau sholat sunat 4 rakaat langsung sama seperti sholat zuhur, atau harus dipotong-potong kalau sholat sunat 4 rakaat. Oke. Terserah kalau siang sholat sunnahnya itu kalau siang, sholat sunnahnya itu boleh 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya, sholat duha 4 rakaat langsung gitu kan ya. Misalnya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat langsung, itu bisa. Nah tapi kan caranya itu kayak guys, ya sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Nah itu dia, nanti takut lupa rakaat aja sih, bagusnya dua-dua aja ya. Oke sih, Ustazah, Tring itu pegadaian digital untuk nabung emas. Aku nggak ngerti faktanya, apakah yang penting beli emasnya ditabung nggak masalah, itu komoditi ya. Oke Mbak Umita, aku juga belum pernah dibaca pertanyaanku. Coba diganti kalimatnya takutnya kefilter oleh TikTok ya. Ustazah, ambil air wudhu di kamar mandi itu seperti apa? Karena air di kamar mandi sudah tidak terjamin bersih. Kotor tapi nggak najis nggak apa-apa. Tidak semua yang kotor itu najis ya. Misalnya Mbak
misalnya Mbak apa namanya tuh berkeringat. Keringat itu kotor tapi nggak najis, ya kan? Misalnya Mbak kena tanah, ya atau itu kotor tapi nggak najis. Misalnya airnya kemasukan sabun, ya kotor tapi kalau airnya banyak tidak najis, ya. Bolehkah gade emas di Pegadaian Syariah? Masih bisa, boleh, ya. Ustazah, kambing satu, dua anak perempuan boleh nggak akikah itu ada syarat, satu kambing, satu wanita, ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau mau qodho sholat asar, kapan waktunya? Kalau ingat jumlahnya, boleh di habis asar. Kalau nggak ingat, nggak bisa. Ya, Ustazah, pinjam uang di bank, apakah riba? Jelas. Kenapa pinjam uang di bank itu riba, Pak? Yang pertama, dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, dalam telat ada dendanya. Yang ketiga, kalau kita nggak sanggup bayar, emas kita, motor kita, rumah kita dia tarik. Dan apa yang dia sudah berikan, kita tidak kembalikan. Apa yang sudah kita berikan, dia tidak kembalikan. Nah, itulah sebab itu riba, ya guys. Aku guys, riba itu jangankan ngerti dosa, nggak ngerti dosanya pun aku nggak mau guys. Masa ia beli mobil 200 juta jadi bayar 350 juta? Masa ia beli rumah 500 juta jadi 700 juta? Rugi cuy. Ya, lebih bagus lagi beli second yang sehat biasa-biasa aja. Ya, mendingan uang 100 jutanya dibeliin mobil lagi yang kedua. Ya, bisa direntalkan, bisa dapat income lagi gitu kan. Jadi untuk membahas riba itu tidak sampai kepada dosa, nggak apa-apa. Ya, jadi itu kita jadi rugi guys, rugi itu. Ya rugi banget itu. Masa beli rumah 115 juta jadinya 250 juta, rugi. Ustazah, berpuasa tapi nggak baca niat nggak apa-apa. Sekedar tahu bahwa kita sedang berpuasa cukup kok ya. Ustazah, ke masjid subuhan bagusnya niat qobliyah atau tahiyatul masjid. Jadi gini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman nyampe di masjid antara azan dan iqomah, muncul pertanyaan, aku tahiyatul masjid atau qobliyah ya? Jawabannya adalah qobliyah. Karena qobliyah itu Mbak Umita jauh lebih utama karena dia sunnah muakkad dibanding sholat tahiyatul masjid. Sebagian ulama menyatakan qobliyah ketika kita nyampe masjid lalu kita qobliyah itu sudah sama dengan pahala tahiyatul masjid. Dan yang paling penting adalah ketika kita melakukan tahiyatul masjid sholat qobliyah. Nah, kalau seandainya imamnya sudah iqomah, kita nggak usah lanjut batalkan sholatnya, ikut takbir bersama imam. Ustazah, air yang kena sinar matahari, tergenang, kena matahari, terus menerus tak berganti, tidak boleh dipakai wudhu ya. Ustazah, oke. Bolehkah akikah buat marhabanan? Tidak apa-apa, isinya kan sholawat ya. Lagi haid boleh baca Al-Kahfi, baca dari buku atau baca dari handphone ya. Ustazah, rumah KPR kreditnya Bank BTN Syariah, bagaimana hukumnya? Aku tetap nggak nyaranin karena tetap ada denda kalau telat atau ada unsur bunga di dalam angsuran ya. Ustazah, berwudu dengan air hujan boleh. Saya ngurusin ibu saya sudah tua, kesel terus saya, dosakah saya? Baik, kalau kekesalan itu cuma datang dari dalam hati dan hanya sampai di hati tidak berdosa. Tapi kalau kekesalan itu keluar dalam bentuk kalimat dan menyakiti, baru dia berdosa. Karena kesalahan yang masih dalam hati tidak bernilai dosa. Kecuali kalau dia keluar kalimat-kalimat itu. Saran aku sabar Mbak, banyak orang-orang yang tidak diberi kesempatan merawat ibunya. Karena itu pahalanya besar banget. Nah ketika nanti ibunya meninggal Mbak udah puas, Mbak udah ridho. Karena sakitnya penyesalan itu seumur hidup Mbak. Kalau kita nggak mau merawat atau tidak mau membiayainya, sakitnya penyesalan itu seumur hidup ya Mbak. Jadi lebih bagus kalau kita nggak bisa bantu dengan uang, ya kita bantu dengan tenaga. Nah jadi sekarang berat, nanti kalau dia udah meninggal enak, dan yang paling penting kita dapat berkah untuk diri kita. Ya makanya kalau di Mekah itu orang ngerti ilmu agama, mereka sampai menggugat di perdata hak asuh orang tua. Misalnya orang tua di rumah adik, nggak mau tuh kakaknya mau di rumah dia juga. Nggak mau tuh kakaknya mau di rumah abangnya juga. Akhirnya mereka sampai buat peraturan gugatan hak asuh orang tua. Sampai ke peradilan. Hanya ingin berebut merawat orang tua. Nah kalau kita nauzubillah kayak teman-teman di ibu-ibu yang ada di panti jompo itu banyak anaknya tidak mau merawat orang tua dan semuanya itu adalah karena ilmu, ya kan? Sama dengan kayak gini ya guys.
Aku sering lah ya kan ngisi acara ke panti lansia, cuman di panti lansia itu tidak bisa di-live-kan orang-orangnya kan. Nah itu kadang-kadang kita kasih bantuan, mereka pergi ke pagar guys, setiap kita kasih bantuan mereka lari-lari ke pagar depan. Di pagar depan tuh guys udah berjejer anak-anaknya minta uang bantuan dia. Saya tanya, "Bu, kami bantu ibu, kok ibu kasih anak ibu yang di luar? Padahal anak ibu yang memasukkan ibu di sini." Gitu kan ya. Maka dia bilang, "Gak apa-apa kami di sini bisa makan, anak kami di luar luntang-lantung." Nah, kayak gitulah kasih orang tua sepanjang hayat. Ustazah nama ustazah sebenarnya siapa? Namaku, nama asliku memang Nela Luki, itu nama KTP ku guys. Nela Luki. Nela itu artinya bahasa Arab, artinya memperoleh. Luki itu laki, bahasa Inggris keberuntungan. Jadi namaku campuran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bukan berarti dulu bapakku ngerti bahasa Arab Inggris. Tapi kebetulan aja artinya bagus dan aku baru tahu artinya itu waktu aku di pesantren. Ustazah, gimana cara menghindari teman yang selalu minta tolong terus? Tinggal tolak aja, ya tinggal tolak aja. Iya kali ini aku nggak bisa bantu ya, kayak gitu. Udah gitu doang ya. Oke, Ustazah, oke aku nanti punya cucu tak kasih nama Ustazah. Alamak jangan. Ustazah alumni pondok, iya dulu aku S1-nya dulu aku pesantren 6 tahun ya. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah ya. Oke, Ustazah kalau pinjamkan uang terus, orang itu kasih kita seikhlasnya apa boleh? Oh boleh berarti itu sedekah dia, nggak pinjam lagi ya. Oke, Ustazah menghafal doa, solawat, zikir pakai huruf Latin tidak ada problem. Kalau doa, zikir, solawat nggak ada masalah ya. Bolehkah sedekah atas nama orang meninggal? Boleh Mbak, nggak ada masalah. Ya, boleh. Atau sekedar doakan, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku dan seterusnya. Bolehkah wudhu tanpa pakai busana? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau seandainya wudhu tanpa busana itu cuma adab. Ada baiknya pakai busana, kalau nggak apa-apa. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar di akun ini ya. Sholat tasbih itu kapan? Sholat tasbih itu bisa siang dan bisa malam. Cuman kalau siang 4 rakaat 1 kali salam. Iya, kalau malam 4 rakaat 2 kali salam. Pondoknya pondok mana? Pondok sini ya. Ustazah, bolehkah wudhu pakai handuk? Nggak boleh wudhu pakai handuk. Wudhu itu pakai air. Tapi boleh wudhu sedang menggunakan handuk dan kemudian pakai air. Boleh. Kan teman-teman sendiri yang menuntut aku detil kan. Makanya aku detil biar nggak gagal paham. Anduk pula nanti gini-gini kan guys. Oke, oke ya. Air embun boleh ya. Upah sujud sawi tapi udah salam boleh sujud setelah salam ya. Apakah memberi sedekah itu harus dilepaskan kalau itu sedekah? Tidak. Ya, jadi kalau kita bilang ini uang sedekah enggak perlu. Ini ada rezeki ya cukup. Uang zakat juga enggak perlu. Kayaknya engkau fakir dan miskin. Makin lama makin lusuh hidupmu. Makin lusuh juga bajumu. Makin enggak jelas mukamu. Kata Ustazah Nela, sedekahlah ke fakir dan miskin. Fakir itu orang yang tidak bekerja. Miskin itu kerja tapi enggak cukup. Kau memang kerja, nampaknya tak cukup-cukup uangmu. Oleh karena itu dengan niat yang paling tulus, aku sedekah, aku zakat untukmu. Enggak perlu. Cukup bilang, "Hey, ini ada rezeki, ambil ya." Kayak gitu aja cukup. Ya, oke. Janganlah pakai dalil aqimus shalah wa atuz zakah, enggak usah. Salat tasbih bisa 2 rakaat enggak bisa. Salat tasbih itu 4 rakaat ya, Mbak. Ustazah, gimana kalau suami berlayar jika istri tidak angkat telepon, diblokir WA-nya. Waduh Pak, santai aja dulu Pak, Bapak berlayar dulu 3 bulan, 6 bulan ya. Lalu kemudian Bapak boleh pulang dan menyelesaikan baik-baik dengan istri. Mungkin lagi ada problem, yang sabar ya Pak, tenang aja Pak, ada Mbak Tini ya. Nggak nyambung sih. Ustazah, untuk melakukan sholat syuruk, apa harus sholat subuh berjemaah? Kalau mau dapat pahala haji umroh, harus sholat subuh berjemaah. Siapa yang sholat subuh berjemaah, lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk di masjid, sengaja aku sholat sunat syuruk, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, dapat pahala haji dan umroh. Tapi kalau teman-teman sholatnya itu di rumah, boleh, tapi tidak
baca tapi tidak dapat pahala haji umroh ya. Oke gitu ya. Aku nggak boleh menyebutkan nama instansi Pak Abdurrahman ya. Ustazah, sholat Jibril itu kayak gimana? Maksudnya gimana? Ustazah, cepet kali guys, kayak rudal. Ustazah, kalau sedekah secara langsung ada rasa bangga diri. Bagaimana pahalanya? Baik, kalau kita bersedekah, kasih aja. Ada perasaan sedikit bangga diri, itu biasa. Tinggal dilatih saja. Maaf, izin, itu karena belum terbiasa. Tapi nanti lama-kelamaan kalau kita udah sedekah, 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 itu kita udah biasa. Itu mungkin baru pemula, nggak ada masalah. Kita pelan-pelan aja. Yang penting, oh stikernya kok ketutup cuy. Ya pelan-pelan aja. Yang penting kita tidak menyebutkan dan tidak menyampaikan. Yang paling susah itu kita udah sedekah tapi kita disakiti, itu susah jaganya. Misalnya aku sedekah nih ke Pak Romi, ke Mbak Ningrum, ke Mbak Yayestri. Sedekah, sedekah, sedekah. Aku ikhlas. Aku ikhlas. Rupanya mereka ini orang jahat guys. Akhirnya mereka rupanya zolimin aku. Saat itu diuji guys. Apakah kesebut atau tidak? Nah ya, apakah sebut atau tidak? Aku bilang nih ke Mbak Caci. Mbak Caci, ternyata Mbak itu aku udah bantu dia. Aku udah baik sama dia. Apapun yang dia mau aku iniin. Apa yang dia minta tolong aku tolong. Rupanya fake dia. Palsu. Tidak tulus. Penuh kepalsuan. Ketika tersebut hilang pahala kita selama ini. Jadi ujian itu Allah ingin menguji kita ridho atau enggak. Dan itu harus di-keep seumur hidup. Tapi kalau kita baru pemula sedekah ada merasa ujub itu wajar. Enggak apa-apa, enggak usah terlalu kaku banget ya. Hanya saja rasa bangga itu kita jadikan sebagai kelebihan yang harus kita pertahankan. Nah, enggak apa-apa. Ya kan? Oh, enggak semua orang bisa sedekah loh, enggak semua orang kaya bisa sedekah, tapi aku bisa, berarti aku baik. Nah, dalam hati itu boleh, enggak ada masalah ya. Ustazah, oke Kak, oke. Jika kesiangan boleh sholat subuh, harus sholat subuh walaupun kesiangan ya. Ustazah, oke, saya sedang berusaha keluar dari riba. Ya, serasa gaji kurang, gaji suami turun. Enggak apa-apa, ntar juga naik lagi, iya kan? Tinggal penghasilannya tidak sesuai kebutuhan, kebutuhannya dimainkan. Cukup-cukupkan. Kalau seandainya lagi di atas, sebagian ditabung biar kalau di bawah kita bisa hidup enak ya. Ustazah, sholat Jibril coba dilihat aja, nggak mungkin aku sholat Jibril panjang banget di sini Mbak Susi ya. Ustazah, bagaimana hilangkan pikiran negatif kepada suami? Suuzon nggak boleh, dosa. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'do ya. Nah jadi hai orang-orang beriman, janganlah engkau mencari-cari salah orang. Kalau salahnya nggak ada nggak usah dicari. Makanya kenapa kita itu suka curiga sama suami, sama anak. Orang nggak ada salah kita cari-cari. Pergi dia ke kamar mandi tengok handphonenya. Pergi dia kemana-mana tengok dompetnya. Pergi mana-mana itu jangan dicari-cari. Kalau ada faktanya boleh diobservasi. Misalnya nih, suami kamu jalan sama perempuan loh, boleh dicari buktinya. Tapi kalau nggak ada fakta, abaikan, biarkan. Itu hanya merusak hati, nggak ada gunanya juga. Kakak saya seorang ustadz, dia yang ngurus ibu. Tapi beliau sangat kasar sama ibu. Setiap hari bentak-bentak. Nauzubillah, semoga Allah mudahkan. Ya karena memang tidak selamanya ilmu berbanding lurus dengan akhlak. Itu semua manusia seperti itu. Karena makanya menurut Imam Syafi'i, adab dulu baru ilmu. Karena orang yang berilmu tapi tidak beradab, dia akan sombong dengan ilmunya. Kalau orang berilmu tidak beradab, dia akan menganggap semua orang lain itu bodoh. Nah, bodoh semua. Ya, dia berilmu tapi nggak punya akhlak, bodoh semua. Walaupun faktanya bodoh, tapi kan nggak boleh kita menghakimi orang. Ya, orang berilmu tapi tidak berakhlak, dia akan sombong. Makanya dulukan akhlak dibanding ilmu. Nggak ada orang yang suka dengan orang-orang berilmu tapi sombong guys, nggak ada. Ya kan orang bisa cari ilmu ke tempat lain kok, nggak cuma dengan kita. Sama dengan kita nggak perlu menampakkan harta, kekayaan, capaian kita kepada banyak orang. Orang nggak numpang makan sama kita kok. Ngapain kita pamer, wah ini rumahku, mobilku bagus, harganya sekian, ratusan juta, miliaran di rumahku.
Nggak perlu, orang nggak numpang makan sama kita. Yang orang perlu apa? Yang orang perlu kita menghargai dia, kita menghormati dia, kita bernilai buat dia. Jadi, hati-hati ya. Jadi, pelan-pelan aja. Apalagi yang baru hijrah, ya bahaya 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 sekali. Bahwa ilmu itu jauh lebih penting, adab jauh lebih penting dibanding ilmu pengetahuan. Orang tidak mau dijejali dengan ilmu yang karena dakwah itu ada dua, dakwah bil hal dan dakwah bil lisan. Dakwah dengan perbuatan. Kalau dulu-dulu orang dakwahnya rata-rata dengan perbuatan yang bisa dicontoh oleh orang banyak, gitu guys. Jadi tidak selamanya ilmu berbanding lurus dengan akhlak. Tidak selamanya. Dulu kan yang mana? Dulu kan akhlak dibanding ilmu pengetahuan. Nah, maka menurut Imam Syafi'i, makanya Rasulullah bilang, "Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Ya, aku diciptakan memperbaiki akhlak. Bukan innamal bu'istu makarimal ilm. Saya diciptakan memperbaiki ilmu pengetahuan. Tidak, ya. Oke, Ustazah mohon petunjuk cara sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Pokoknya Mbak, kalau sholat 2 rakaat itu Mbak, dia kayak sholat subuh aja Mbak. Mbak mau sholat apa? Kalau 2 rakaat pokoknya kayak sholat subuh aja. Mbak mau sholat duha 2 rakaat. Mbak mau sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Mbak mau qobliyah zuhur 2 rakaat. Mbak mau kalau tahajud 2 rakaat, Mbak mau sholat apalah berapa rakaat, kayak gitulah Mbak ya. Apapun yang Mbak inginkan itu sholatnya adalah tetap kayak sholat subuh. Niatnya aja yang beda ya. Niatnya aja yang beda. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Zakat fitrah baiknya diberikan langsung ke orang tuanya atau ke orangnya atau takmir. Sama aja. Kalau mau ke takmir nanti dia serahkan tuh kepada orang miskin. Kalau kita langsung boleh. Itu kan cuma teknis cara. Aku mau ke Jakarta aku naik pesawatnya Lion atau Citylink. Sama aja ya. Kalau Citylink mutar dulu bentar dia ke Bandung transit. Kalau ini dia tujuannya langsung ke Jakarta. Itu kan ujungnya sama saja. Ya kan? Duha jam berapa? 2,5 jam dari azan subuh. Saya lagi sakit, sholat kadang sedikit telat nggak masalah, tapi tetap sholat walaupun baring ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Saya hampir nggak pernah keluar rumah. Keluar seperlunya. Keluar seperlunya. Ngaji online udah nyaman lewat ustazah. Masya Allah. Nggak perlu keluar rumah kalau nggak penting juga. Kan mubah aja. Memang sebaiknya seperti itu. Ya kan. Nah, jadi kalau nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan di luar rumah. Ngapain kita di luar rumah? Iya kan. Nah, semoga bermanfaat ya. Ustazah, oke. Di lingkunganku ada yang mendadak sombong Zah. Ngobrolin cerita ATM, rekening, dan anak sarjana. Nggak apa-apa. Hadapi aja. Gak usah digosipin ya. Ada teman kita sombong di daerah kita terus teman-teman gosipin. Nggak usah. Ya, nggak boleh. Abaikan kalau ada waktu nasihati dia. Kalau nggak usah digosipin Kak Fitri. Orang sombong nggak usah digosipin. Kita lebih parah dibanding dia. Dia dapat dosa sombong, kita dapat dosa gosip. Oke? Gosip itu walaupun dengan tatapan mata gosip ya guys. Gitu ya guys. Nah. Oke, Ustazah sama aja ujung-ujungnya. Kita dapat dosa gosip, dia dapat dosa sombong. Agak lain pun si kawan ini. Ustazah, oke, amin Mbak Sofia. Bacaan sholat duha apa aja? Nah, kalau mau, rakaat pertama adalah asyams, Mbak Dewi Tia. Rakaat kedua adalah ad-duha, ya. Tapi kalau enggak ada masalah, ya. Oke, kalau enggak ada masalah, ya. Sholat-sholat yang lain juga enggak apa-apa. Dikit aja boleh lah. Enggak usah dikit-dikit, mana ceritanya. Oke, pening malaikat nyatatnya nanti kalau dia dikit ya. Ustazah kalau nggak bisa baca sujud sawi apa boleh diganti sujud biasa? Boleh. Menurut Imam Syafi'i boleh mengganti sujud dengan bacaan sujud biasa. Tapi jangan bilang-bilang ya guys. Jadi sujud sahwi itu guys kalau teman-teman lupa rakaat. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa ganti dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kok. Menurut Syafi'i. Tapi diam-diam aja nanti semua orang nggak mau ngafal sujud sahwi cuy. Nah, gitu ya. Nah, tapi sama dengan sujud tilawah ya, sujud